Haleluya. Selamat sore, shalom. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, minggu depan kita akan kedatangan tamu yang spesial. Beliau sangat sibuk sebetulnya, tapi memang beliau selalu mau meluangkan waktu ya. Setiap tahun pasti melayani di BIC Korea, yaitu Brother Peter Cho, seorang Korea English speaking, saudara yang sudah memberi banyak kontribusi yang berarti secara khusus untuk visa saya, saudara ya, sehingga bisa ada di Korea sampai saat ini karena dukungan dari gereja di mana Peter Cho merupakan salah satu orang penting di sana, saudara ya. Jadi saya ajak saudara untuk bisa hadir minggu depan, boleh ajak teman-teman yang English speaking dan tetap ada translator yaitu saudara Evan yang akan mentranslate dalam bahasa Indonesia. Saudara pasti diberkati minggu depan. Kemudian yang kedua, kita akan ada ibadah Natal masyarakat Indonesia di Korea Selatan pada hari Senin tanggal 25 Desember jam 2 siang, saudara ya. Flyernya akan segera dibuat, saya harap minggu depan sudah bisa dipublish, tapi saya umumkan dari sekarang supaya saudara tahu dan saudara siapkan diri saudara untuk ikut bersama. Jadi ini adalah masyarakat Indonesia di Korea Selatan, jadi semua gereja-gereja Indonesia di Korea beserta dengan KBRI Seoul, kita sama-sama akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi ibadah dan perayaan Natal hari Senin tanggal 25 Desember jam 2 siang. Nanti lokasinya akan di-share, itu lokasi yang sama dengan tahun lalu. Jadi kalau saudara yang tahun lalu udah ikut, lokasi yang sama saudara ya, di Miral School di kota Seoul, saudara. Baik, itu saja dua pengumuman penting. Dan sekarang saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama di bulan Desember ini. Temanya adalah The Second Coming of Lord Jesus, the focus to rise up, be victorious. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, fokus untuk terus bangkit dan jadi pemenang. Nah, hari ini saya mau sharing firman Tuhan yang simple saja, saudara ya. Judulnya Eternal Hope atau pengharapan yang kekal. Saya mau bicara tentang pengharapan, saudara. Karena pengharapan itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Setuju, saudara? Ada tiga paling tidak hal yang menjadi alasan kenapa pengharapan merupakan sesuatu yang sangat penting. Yang pertama, pengharapan itu memberikan kepada kita momen yang menyenangkan atau momen yang membahagiakan, a moment of happiness. Katakan moment of happiness, 2, 3, moment of happiness. Ya, itu sebabnya kita sering mendengar orang-orang berkata, may your wish come true. Kita sering mendengar orang bicara atau kita sendiri mungkin ngomong ke orang lain, may your dream come true. Halo, betul? Kenapa? Karena memang pengharapan itu memberikan kita momen yang menyenangkan gitu ya. Kalau misalnya ada orang ngomong sama saudara, bulan depan kalian akan jalan-jalan ke Eropa misalnya ya, nanti saya bayarin semua. Wah, itu akan menjadi sebuah hal yang kita tunggu-tunggu ya, sebuah pengharapan yang menyenangkan, apalagi kalau dibayarin semua ya, ke Eropa lagi, keliling Eropa gitu ya. Wah, betul saudara, itu semua keinginan yang menyenangkan saudara. Jadi pengharapan itu sesuatu yang penting ya, setiap orang yang hidup pasti punya keinginan, punya pengharapan ya. Biasanya kalau di awal tahun kita selalu berkata kata-kata seperti ini ya, saya berharap hari ini, tahun ini gitu ya, lebih baik dari tahun sebelumnya. Ya betul ya saudara ya, kita semua berharap hidup kita, keluarga kita, studi kita, pekerjaan kita, keuangan kita, kesehatan kita, hubungan kita dengan orang lain, gereja kita, komunitas, kota, bangsa, dunia menjadi lebih baik ya. Karena memang pengharapan itu memberikan momen yang membahagiakan, moment of happiness. Yang kedua, pengharapan itu penting karena pengharapan itu memberikan kita kekuatan. Katakan kekuatan. Memberikan kita kekuatan untuk bisa bertahan dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Saudara, penelitian di dunia medis sudah membuktikan bahwa hal yang membuat para pasien bisa tidak menyerah dalam menghadapi masa kritis, sekalipun sakit mereka itu sudah sangat-sangat parah begitu ya, kritis, tetapi mereka tetap bertahan, mereka tidak menyerah. Kenapa? Karena mereka punya pengharapan. Jadi pasien-pasien yang tetap bertahan dalam menghadapi masa kritis adalah pasien-pasien yang berharap bahwa kondisi mereka akan menjadi lebih baik. Mereka berharap mereka bisa sembuh dan pulih kembali. Itu sebabnya mereka tidak menyerah, saudara. Ini penelitian di dunia medis.
Jadi penting sekali sebuah pengharapan untuk membuat saudara dan saya tidak menyerah dalam menghadapi masa yang sulit. Amin, saudara. Dan yang ketiga, pengharapan itu penting. Kenapa? Karena pengharapan itu memberikan kita motivasi, memberikan kita semangat gitu ya. Jadi kayak bensin untuk masa depan. Pengharapan itu seperti bahan bakar atau bensin untuk kita meraih masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kita semua punya goal, kita semua punya dream, kita semua punya wish ya, kita semua punya impian, keinginan, dan pengharapan itu memberikan kita semangat ya, memberikan kita motivasi untuk terus melangkah, untuk terus berjalan ya, tidak menyerah menghadapi kehidupan ini karena kita percaya bahwa pengharapan kita akan terrealisasi. Ini secara umum. Ini secara umum. Bagaimana sekarang secara khusus kita sebagai orang Kristen ya? Apakah ada pengajaran dari Alkitab, dari firman Tuhan tentang pengharapan? Ada, saudara ya. Dan hari ini saya mau share salah satu, sebetulnya ada banyak, tapi salah satu teks Alkitab mengenai pengharapan orang-orang percaya. Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan mengenai pengharapan orang-orang percaya atau murid-murid Tuhan Yesus. Nah, saudara, mari kita buka Kolose pasal 1 ayat 27. Mari kita buka Kolose pasal 1 ayat 27. Yang sudah dapat katakan haleluya. Ya, sudah ada di depan. Mari kita baca bersama 2, 3. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ya, saya ambil dari English Standard Version, dikatakan to them God choose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery. Ini dia, which is Christ in you, the hope of glory. Saudara, saya ambil yang Inggrisnya yang menurut saya lebih keren aja. Christ in you, the hope of glory. Ini merupakan pengharapan kita. Ini merupakan tujuan akhir dari perjalanan iman kita sebagai orang-orang percaya. Inilah masa depan penuh pengharapan yang firman Tuhan ajarkan kepada kita sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang-orang percaya. Sebuah pengharapan yang bernilai kekal. Christ in you, the hope of glory. Nah, Rasul Paulus menuliskan, saudara, bahwa pengharapan ini adalah sebuah rahasia, perhatikan, adalah sebuah misteri, ya, sesuatu yang tidak diketahui. Tetapi puji Tuhan karena Allah akhirnya memberitahukan misteri atau rahasia ini kepada orang-orang bukan Yahudi, bukan bangsa Israel, ya, yaitu saudara dan saya. Kita semua bukan orang-orang Yahudi, tetapi kita pun menerima berita pengharapan yang sebelumnya tersembunyi, sekarang disingkapkan supaya saudara dan saya bisa menikmati realisasi dari pengharapan yang begitu kaya dan mulia. Christ in you, the hope of glory. Amin, saudara. Semua karena kemurahan Tuhan, ya. Kita bisa mendapatkan realisasi dari pengharapan yang mulia ini. Oke, hari ini saya mau kita ngebahas kalimat Christ in you, the hope of glory. Jadi ada 2 poin, kita akan belajar apa itu Christ in you, dan yang kedua apa itu the hope of glory. Yang pertama kita mau belajar Christ in you, ya, atau Kristus di dalam kamu. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau saudara baca surat Kolose begitu ya, maka di sana Rasul Paulus itu menulis ada 2 hal penting tentang siapakah Yesus Kristus, ya. Ya, Rasul Paulus menulis di surat Kolose ini mengenai supremasi Kristus, keutamaan atau keunggulan Yesus Kristus yang berada di dalam diri saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, saudara. Siapakah Yesus Kristus? Yang pertama, Kolose pasal 1 ayat 15a menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Saya ulangi, siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah gambar wujud dari Allah yang tidak kelihatan. He is the image of the invisible God. Nah, saudara dikasih Tuhan, Alkitab itu menyatakan, mengajarkan bahwa
Allah itu roh, ya. Allah itu roh. Artinya keberadaan Allah itu tidak bisa dilihat karena dia roh. Keberadaan Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita. Keberadaan Allah, makanya ada orang-orang ateis ya, karena mereka kepingin melihat secara mata jasmani begitu. Mereka bilang kalau misalnya nggak bisa dilihat oleh mata jasmani berarti tidak ada. Setuju saudara? Saudara setuju sesuatu yang nggak bisa dilihat mata jasmani berarti tidak ada? Halo? Kenapa nggak setuju? Ada banyak hal di dunia ini yang nggak bisa dilihat, tetapi ada. Halo, betul? Udara, angin, saudara bisa lihat? Gelombang listrik, gelombang radio, saudara bisa lihat? Jiwa manusia, pikiran bisa dilihat? Pikiran, perasaan, kehendak, moralitas, saudara bisa lihat? Nggak bisa. Tapi ada nggak? Ada, saudara ya. Itu sebabnya sesuatu yang tidak bisa dilihat bisa tetap eksis, tetap ada begitu ya. Dan itu juga Allah kita. Allah kita memang tidak terlihat, tetapi dia ada. Cuman memang Allah mengerti manusia itu pingin yang bisa terlihat gitu ya, yang bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Makanya Allah memberikan alam semesta, tadi kan dikatakan lagu itu, alam semesta menceritakan keagungan Tuhan. Jadi dengan melihat alam semesta ini merupakan salah satu sarana untuk Allah menunjukkan eksistensinya sebagai sang pencipta. Tetapi itu secara umum, secara khusus Allah itu memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui keberadaan Yesus Kristus secara fisik, ya, secara jasmani. Sehingga manusia bisa mengerti siapakah Allah itu ketika mereka melihat Yesus Kristus yang lahir 2000 tahun yang lalu, saudara, yang akan kita rayakan bersama-sama. Minggu lalu kita sudah rayakan ya, nanti tanggal 25 kita akan rayakan bersama-sama kelahirannya, saudara. Kolose pasal 1 ayat 19 berkata Yesus Kristus adalah seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Lalu Kolose 2 ayat 9 berkata sebab di dalam Yesus, di dalam dialah berdiam secara jasmania, secara fisik. Fisik saudara ya, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang. Yesus itu fisik, 33 tahun datang sebagai manusia. Sama seperti saudara dan saya, cuman dia tidak berdosa, itu aja bedanya saudara. Jadi Allah menyatakan dirinya melalui keberadaan Yesus Kristus, ya, sehingga manusia bisa mengenal sifat-sifat Allah karena di dalam Yesus seluruh kepenuhan Allah berada. Nah dari sini kita melihat betapa pentingnya Christmas ya, betapa pentingnya Natal dalam kehidupan manusia saudara ya, betapa pentingnya Natal. Karena dengan adanya Natal sebuah fakta historis bahwa Allah menjadi manusia gitu ya, sebuah fakta historis bahwa Allah menjadi manusia, sehingga dengan melihat Yesus manusia jadi bisa mengenal Allah. Dengan melihat Yesus manusia jadi bisa mengenal sifat-sifat Allah itu seperti apa saudara. Kita bisa mengetahui, bisa mengalami dan bisa menghidupi kebenaran tentang Allah itu secara konkret, secara real melalui keberadaan Yesus Kristus yang dicatat oleh firman Tuhan, oleh Alkitab. Yohanes pasal 1 ayat 18 berkata begini, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, karena Allah itu roh, tidak kelihatan saudara ya. Tetapi anak tunggal Allah, Yesus Kristus, firman Allah ya, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, siapa? Dialah yang menyatakannya ya. Di Yohanes 8 juga Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jadi ketika Yesus bicara tentang Bapa, itu orang-orang murid-murid Yesus bingung, Bapa itu enggak kelihatan. Lalu Yesus bilang, ketika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Karena Yesus adalah gambar dari Allah Bapa yang tidak kelihatan ya. Yesus adalah wujud dari Allah Bapa yang tidak kelihatan. Sehingga semua manusia bisa mengenal Allah bahkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus yang tadi kita renungkan, kita bersekutu ya dengan tubuh dan darah Yesus. Kematian kebangkitan Yesus membawa kita manusia berdosa ini bisa bersekutu dengan Allah untuk selama-lamanya. Amin. Ya, karena pengorbanan Yesus kita semua punya akses untuk memiliki loving relationship with God, ya, hubungan cinta, hubungan intim, hubungan kasih dengan Allah. Itu yang disebut dengan keselamatan. Kemudian yang kedua dikatakan Yesus Kristus itu adalah yang sulung.
lebih utama dari segala yang diciptakan ya. He exists before anything was created and is supreme over all creation. Nah saudara, kata sulung ini bukan berarti Yesus itu ciptaan pertama Allah ya, seperti yang diyakini saksi Yehova. Saksi Yehova itu bilang Yesus itu tidak setara dengan Allah. Yesus itu lebih rendah dari Allah ya. Karena Yesus adalah yang sulung, adalah ciptaan pertama. Jadi saksi Yehova itu mengatakan Yesus itu ciptaan pertamanya Allah. Kita nggak setuju. Karena Yesus itu adalah firman anak Allah, sehakikat, melekat dan sejajar dengan Allah. Amin. Kalau sudah baca Yohanes pasal 1 dikatakan pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia ya. Yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi kata yang sulung di sini ini bukan bicara mengenai urutan ciptaan begitu ya, bukan. Tetapi kata yang sulung dalam bahasa aslinya ini berbicara mengenai Yesus adalah yang paling utama, itu lebih tepat terjemahannya, yang paling utama mengatasi segala ciptaan yang lain. Bahasa Inggris lebih bagus menerjemahkannya. Di Kolose pasal 1 ayat 17 dikatakan bahwa ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. He exists before anything else. Saudara, jadi sebelum alam semesta ini ada, sebelum dunia ini ada, Yesus telah ada. Karena dia sehakikat dengan Allah, dia setara dengan Allah. Dialah pencipta alam semesta ini, saudara. Bahkan kalau sudah lihat percakapan Yesus dengan orang-orang Yahudi, Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, aku berkata kepadamu, perhatikan kalimat Yesus nih, berani banget nih. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kalimat ini kalau sudah nanti baca ayat 59, itu orang-orang Yahudi ambil batu, mau melempari Yesus dengan batu. Kenapa? Karena dianggap menghujat. Ya, kenapa? Karena dia umurnya waktu itu 30 tahun. Umur Yesus 30 tahun, tapi Yesus berani berkata, umur 30 tahun, tapi Yesus berani berkata sebelum Abraham jadi, Abraham itu sudah meninggal ratusan tahun sebelumnya. Tapi Yesus berani berkata, sebelum Abraham lahir, aku telah ada. Ya, kata Yunaninya itu ego eimi. Aku selalu ada, aku terus menerus ada. Berarti Yesus sedang menyatakan dirinya adalah Allah. Dia sedang menyatakan dirinya itu adalah sang pencipta, saudara. Itu sebabnya reaksi dari orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka marah karena menganggap kamu usia 30 tahun, kamu mau berkata kamu sama dengan Allah gitu ya. Kamu menyatakan dirimu kekal, wah mereka marah saudara ya. Dan Yesus tidak pernah meralat kalimatnya. Kalau dia bukan Allah, dia akan ralat. Oh ya sorry. Udah turunin nih batunya ya. Sorry aku salah ngomong. Enggak, dia gak pernah ralat. Karena memang dia sehakikat, dia adalah Allah itu sendiri. Amin saudara. Itu sebabnya kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Bahkan di Kolose pasal 1 ayat 16 ini sangat tegas sekali dikatakan di dalam Yesus ya telah diciptakan segala sesuatu. Jadi dia adalah pencipta saudara. Yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, ini konteksnya tentang Yesus Kristus, saudara. Ini sebuah hal yang penting bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk yang ada di dalam hidup saudara dan saya, semuanya ada dalam kendali Kristus. Amin. Sehingga hidup kita ini punya arah, hidup kita ini punya makna, hidup kita ini punya tujuan. Bilang sama kanan kiri, hidupmu itu punya makna dan tujuan, amin. Hidup kita mungkin sekarang kelihatannya chaos, kelihatannya kacau gitu ya. Kelihatannya hidup kita ini berantakan, kelihatannya hidup kita ini serba nggak jelas gitu ya, serba nggak menentu. Dan hari-hari ini kita juga sedang berhadapan dengan dunia yang serba nggak jelas. Dunia yang serba berubah, dunia yang serba tidak pasti. Itu sebabnya penting sekali berita ini saudara, bahwa segala sesuatu ada di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Berarti Kristus memegang kendali di tengah kekacauan, di tengah ketidakpastian, di tengah perubahan, di tengah situasi dan keadaan yang tidak menentu yang saudara mungkin saat ini sedang alami, yang membuat saudara takut, membuat saudara cemas, membuat saudara khawatir begitu ya. Kita nggak boleh kehilangan pengharapan karena kita punya Tuhan Yesus Kristus di dalam diri kita, amin. Setiap orang yang percaya Kristus, Kristus berdiam di dalam
dirinya ya. Oleh iman saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Kristus berdiam di dalam diri kita. Sehingga kita bisa nyanyi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Enggak tahu ya lagu itu ya. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita itu tidak kebetulan. Halo, amin. Semua yang terjadi dalam hidup kita sekecil dan sedetail apapun itu bukan peristiwa random, bukan peristiwa acak. Itu semua ada dalam kedaulatan Kristus. Semua ada dalam kendali Kristus. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidupku, kita bisa berkata Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Karena dialah yang menciptakan kita. Dialah yang paling tahu yang terbaik buat hidup kita. Christ in you, sebuah berita pengharapan. Yang kedua, yang terakhir, saya mau ngebahas tentang hope of glory. Saudara ya, hope of glory. Tadi dikatakan Christ in you, the hope of glory. Kristus itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kata glory, kita sering nyanyi ya, nyanyi glory, 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 haleluya, glory, glory ya. Glory itu ya, kemuliaan. Itu kalau pakai bahasa Ibraninya kavod, kalau bahasa Yunaninya doxa ya, itu artinya bobot, kualitas. Jadi glory atau kemuliaan itu bicara bobot, kualitas. Nah, saudara harus tahu bahwa manusia, saudara dan saya, kalau baca Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi saudara ini adalah gambar dan rupa Allah. Bilang sama kanan kiri, kamu adalah gambar dan rupa Allah. Amin. Saudara, kita ini adalah gambar dan rupa Allah gitu ya. Apa artinya? Gambar itu artinya kita representasinya Allah di bumi. Ya, rupa itu artinya kita refleksi sifat-sifat Allah gitu ya. Allah itu kasih, makanya kita juga senang membangun hubungan satu dengan yang lain ya. Manusia nggak bisa hidup tanpa hubungan ya. Kenapa? Karena Allah itu kasih ya, Allah itu the creator, makanya manusia dikasih kreativitas. Itu datangnya dari mana kreativitas? Dari Allah, karena dia kreator, sang pencipta. Ya, Allah itu suci, Allah itu kudus, makanya manusia punya moralitas. Kok manusia bisa menentukan baik buruk, benar salah? Dari mana itu? Kalau nggak ada Allah, itu dari mana sumbernya? Kalau nggak ada Tuhan ya, karena ada Tuhan, makanya bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah begitu. Ya, kenapa kita bisa punya value dalam kehidupan ini? Karena kita punya Tuhan yang adil, ya. Kita punya Tuhan yang benar. Itu sebabnya kita juga nggak mau diperlakukan secara sembarangan, secara murahan, ya. Kenapa kita bisa punya value? Ya karena kita memang menggambarkan sifat-sifat Allah, saudara. Ya, kita ini adalah representasi Allah di bumi, tapi kita juga adalah refleksi dari sifat-sifat Allah yang ada di bumi, saudara. Cuman masalahnya kemuliaan Allah yang ada di dalam diri kita itu, saudara, hilang. Kalau saudara baca Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan glory, kehilangan kemuliaan, ya, kehilangan nilai hidup yang tinggi, kehilangan bobot, kehilangan kualitas. Itu sebabnya kita lihat manusia bisa lebih buruk dari binatang bahkan, ya. Bisa membunuh dengan sambil, ya sorry to say, bisa begitu sadis begitu ya, dan lain sebagainya. Kok tidak berperi kemanusiaan, kita sering ngomong begitu ya, kok tidak berperi kemanusiaan, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, saudara. Bahkan mereka hidup lebih parah dari binatang, saudara ya. Ya karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Roma 3 ayat 23 berkata, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Nah, esensi dari dosa, saudara, Roma pasal 1 ayat 23, ini adalah esensi dari dosa. Mari saya ajak kita baca bersama-sama, 2, 3. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Kita lagi ngomongin soal glory ya, soal kemuliaan. Jadi kalau saudara mau tahu esensi, apa sih hal yang paling mendasar dari dosa? Dosa itu artinya kan melawan Tuhan ya. Dosa itu artinya kita nggak mau taat sama Tuhan. Kita memberontak kepada Tuhan.
Itu esensinya itu apa sih kalau mau dicari akarnya itu loh. Kenapa sih kita melawan, kenapa sih kita nggak mau taat? Esensinya adalah karena kita menggantikan kemuliaan Allah yang seharusnya menjadi pusat hidup kita. Kemuliaan Allah itu harusnya menjadi sumber utama dalam hidup kita. Kemuliaan itu harusnya menjadi segala-galanya buat hidup kita seharusnya. Tapi karena manusia nggak mau Tuhan dalam hidup mereka, mereka menggantikan kemuliaan Tuhan dengan yang lain, ya, yang lain. Itu sebabnya manusia jatuh dalam dosa. Ya, jadi kita nggak mau Tuhan itu jadi sumber kebahagiaan kita. Kita gantikan Tuhan dengan uang, contohnya. Ya, uanglah jadi sumber kebahagiaan kita. Itu artinya esensi dosa. Ya, jadi kita menggantikan, kita nggak mau pengakuan Tuhan, kita gantikan dengan pengakuan orang. Pengakuan orang lebih penting dari pengakuan Tuhan. Itu sebabnya banyak orang melawan, memberontak, nggak mau taat sama firman Tuhan karena mereka mengejar pengakuan orang. Ya, mereka mengejar penerimaan orang. Karena buat mereka pengakuan Tuhan tidak cukup. Penerimaan Tuhan tidak cukup. Kasih Tuhan tidak cukup. Mereka nggak mau kasih Tuhan. Mereka maunya pengakuan dan penerimaan manusia. Itu sebabnya ada banyak orang ya menghalalkan segala macam cara, mereka meninggalkan iman, meninggalkan karakter, meninggalkan moral demi mendapatkan pengakuan orang, demi mendapatkan penerimaan orang, atau demi mendapatkan kenyamanan, demi mendapatkan uang yang akan menjadi kenyamanan, kebahagiaan dan kepuasan hidup mereka. Ada 3 hal, saya sering sharing di sini ya. Ada 3 area yang bikin manusia itu susah banget taat sama Tuhan. Saudara masih ingat? Ada 3 hal yang membuat manusia itu susah untuk menyerahkan kepada Tuhan. 3 yang paling utama. Yang pertama adalah soal karakter. Ya. Wah, ini soal karakter ini saudara bukan hal yang mudah untuk kita tunduk dan taat. Kita semua udah tahu firman Tuhan, harus mengasihi, harus mendoakan orang yang berbuat jahat, udah tahu ya. Kita udah tahu kalau kita itu harus sabar, harus murah hati, harus bisa menguasai diri, harus lemah lembut, harus rendah hati. Udah tahu belum? Udah tahu, ya kan? Kita semua sudah punya pengetahuan tentang karakter Kristus ya. Kristus itu lemah lembut, rendah hati, Kristus itu penuh kasih. Tapi ya meskipun kita tahu ketika kita berhadapan dengan orang yang menyakiti kita, ketika kita berhadapan dengan orang yang perilakunya nggak sesuai ekspektasi kita, nggak sesuai keinginan kita, nggak sesuai harapan kita, maka respon natural kita adalah kita akan benci orang itu. Ya, kita akan menyimpan kemarahan dengan orang itu, kita akan ingat terus kesalahan orang itu dan kita nggak mau mengampuni orang itu. Sebab sudah lebih dari 3 kali orang itu melukai, menyakiti hati kita. Halo, betul saudara? Ya, kenapa bisa begitu saudara? Ya karena memang kita mengejar kenyamanan, mengampuni itu kan gak nyaman. Siapa yang bilang mengampuni itu nyaman? Mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu tidak nyaman. Nah kalau kemuliaan yang kita kejar itu kenyamanan, kita akan susah mengampuni orang saudara. Karena itu gak nyaman buat perasaan kita. Kita menganggap perasaan kita itu segala-galanya. Perasaan kita itu nomor 1 bukan Tuhan. Ya, jadi meskipun Tuhan sudah bilang ampuni, enggak mau Tuhan. Karena enggak mau, aku udah dirobek-robek ini aku. Ya aku udah dirobek-robek. Itu kita lagi mengedepankan apa sebetulnya saudara ya? Kita sedang mengedepankan perasaan lebih dari Tuhan saudara ya. Itu makanya esensi dosa itu kita gantikan Tuhan dengan yang lain. Ya, kenyamanan jadi segala-galanya. Itu sebabnya kita susah. Karakter saudara ya. Aku emang udah begini kok dari lahir sampai sekarang ya aku memang begini. Sampai selama-lamanya aku tidak akan pernah berubah sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Aku juga tidak mau berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Wih, gak ada yang amin, pinter-pinter jemaat BIC saudara ya, haleluya. Ya saya mau ngetes saudara ini benar-benar menyimak atau ternyata tidak terpancing, haleluya. Ya saudara yang tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya itu Tuhan Yesus. Karena dia sempurna, amin. Tapi bilang sama kanan kiri, kalau kita harus berubah gitu. Amin saudara. Saudara gak boleh bangga, aku memang pemarah. Dari kecil aku pemarah, aku memang mudah tersinggung. Orang tuaku juga bilang aku mudah tersinggung. Papa mamaku juga bilang aku orangnya mudah tersinggung. Jadi dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, aku akan tetap menjadi pemarah, mudah tersinggung. Kamu yang harus menerima aku apa adanya. Widih, halo? Saudara ya, ada orang-orang yang begitu bangga sekali ya dengan karakter-karakter yang tidak sesuai dengan cerminan Tuhan. Mereka begitu bangga ya karena itu zona nyaman, itu tadi saya bilang. Karena mereka punya zona nyaman. Ada orang zona nyamannya itu kepahitan.
memang sukanya kepahitan gitu ya. Jadi meskipun dengar firman, udah didoain, dikasih minyak urapan pun tetap aja nggak berubah-berubah. Kenapa? Karena zona nyamannya itu kepahitan. Memang suka dia menyimpan kemarahan dengan orang lain, saudara. Jadi mau dikotbahin, mau dinasehatin, mau didoain, nggak mempan, saudara. Itu zona nyaman dia nggak mau lepas. Tapi mungkin ada zona nyamannya bukan kepahitan, tapi ada yang kenajisan. Dia memang udah senang dengan percabulan, dengan pornografi. Sehingga mau didoain, diapain juga saudara ya, gak pernah bisa lepas. Karena itu sudah menjadi zona nyaman dia saudara ya. Dan mungkin ada yang lain, cinta uang, keserakahan, kesombongan, zona nyaman manusia tuh macam-macam saudara ya kalau didiagnosa. Nah itu karakter itu adalah hal yang tidak mudah. Dan saya ngomong begini bukan berarti saya juga sudah sempurna, sudah tanya aja sama istri saya ya. Kadang-kadang respon saya masih suka salah juga ya, saya masih terbawa dengan emosi gitu ya, masih impulsif juga kadang-kadang ya, nggak bisa berpikir benar, nggak bisa berpikir jernih, bertindak dulu sebelum berpikir ya. Ya saya sendiri juga sedang dalam proses, tapi saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan aku bawa hidupku yang rapuh ini, aku bawa hidupku yang fragile ini, yang mudah sekali terombang ambing ini ke hadapan salib Tuhan. Aku berdoa supaya Tuhan ubahlah hatiku seperti hatimu ya. Saya selalu terus berdoa bahwa saya mengakui saya ini rapuh, saya mengakui saya butuh salib Yesus, saya butuh pengorbanan Yesus, saya butuh kasih karunia Tuhan untuk mengubah saya. Karena perubahan itu hanya bisa kita alami ketika kita mengalami perjumpaan dengan cintanya Tuhan, dengan kasihnya Tuhan. Amin saudara. Itu yang pertama, karakter susah ya. Yang kedua, relationship. Wah ini juga. Saudara, masalah hubungan, apalagi hubungan percintaan, hubungan asmara. Saudara, ini udah bukan lagu baru kan, saudara udah tahu ada banyak orang meninggalkan Yesus karena masalah ini, satu ini ya saudara ya. Mereka gak setuju dengan firman Tuhan bahwa kamu harus terang dan gelap tidak bisa bersatu. Itu susah sekali kalau udah masalah cinta, itu udah masalah hati ya. Ya masalah hati itu sudah melekat, aduh Tuhan ini sudahlah Tuhan. Ini sudahlah, udah yang paling cakep, paling baik ya. Udahlah, udah paling kaya ya. Bentar lagi juga orang tuanya udah mau meninggal, warisannya turun ke dia ya. Aduh Tuhan, tolonglah ya. Dia anak tunggal Tuhan ya. Kita kan cari yang begitu kan ya saudara ya. Ini juga paling susah. Saudara udah tahu lah cerita-cerita di mana banyak orang mundur dari Tuhan. Banyak orang meninggalkan Tuhan karena masalah relationship. Halo, betul? Iya. Dan yang ketiga, finansial. Ini juga. Ini kita udah bahas bulan lalu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini masalah uang juga saudara ya. Banyak orang ninggalin Yesus. Ya banyak orang sudah tidak lagi mau dekat sama Tuhan Yesus karena daya tarik kekayaan, tipu daya kekayaan, masalah keuangan. Jadi karakter, relationship, dan finansial. Ini tiga hal saudara ya yang membuat kita beralih menjauh dari Tuhan. Esensi dosa ada pada hati yang tidak puas dengan Allah. Tidak puas dengan Allah berarti menganggap Allah itu tidak cukup bagi kita. Ya, ketika saudara menggantikan Allah sebagai sumber kepuasan, kebahagiaan, keberhargaan dengan yang lain itu bisa kenyamanan, pengakuan orang, penerimaan orang, kontrol, power, ya, kuasa, jabatan, macam-macam ya. Kalau orang-orang sebenarnya money, power, and sexuality. Ada macam-macam lah manifestasinya saudara ya. Itu ketika kita berkata Kristus bukan sumber hidup, kebahagiaan, kepuasan, keberhargaanku. Disitulah kita jatuh dalam dosa. Ketika kita nggak puas. Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Dosa adalah ketika hatimu nggak puas dengan Tuhan. Kau cari kepuasan yang melawan firman Tuhan. Kau cari kepuasan yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa supaya di momen Natal ini Tuhan menguduskan lagi desire kita, amin. Supaya desire kita, keinginan hati kita, ya this is my desire, apa saudara? To honor you. Biarlah desire kita disucikan supaya melakukan firman Tuhan adalah kesukaan hati kita. Amin saudara. Nah yang berikutnya saya mau, ini saudara ya, Roma 8 ayat 29 sampai 30. Yuk kita baca bersama ya, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga glorified. Ya, glorification. Dimuliakannya. Kita lagi bicara soal glory.
soal kemuliaan. Saudara, inilah pengharapan kita sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang-orang percaya, ya, pengharapan yang bernilai kekal, yaitu pengharapan bahwa suatu waktu nanti kita semua akan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Kita semua akan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Karena Kristus ada di dalam hati kita, maka kemuliaan Allah yang hilang karena dosa itu dikembalikan, restoration. Restorasi pemulihan itu artinya dikembalikan ke posisi semula. Jadi keselamatan itu artinya Kristus mengembalikan kemuliaan Allah yang hilang melalui kematian dan kebangkitannya. Sehingga kemuliaan Allah yang hilang itu ada di dalam kita. Sekarang sebagai ciptaan yang baru, 2 Korintus 5 ayat 17, kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi ada glory, ya, ada kemuliaan Allah, ada God's glory di dalam diri saudara dan saya, dan ini akan terus berproses. Katakan berproses. Sampai kapan kok Dedi? Sampai kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Istilahnya itu glorification. Kita semua akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, mana mungkin kok Dedi saya jadi serupa Tuhan Yesus. Karakter saya jelek, emosi saya labil, ya, saya gampang khawatir, gampang cemas, gampang takut, saya berantakan kok Dedi. Kok Dedi nggak tahu aja, kelihatannya aja baik, kelihatannya aja nice, dalamnya kok Dedi, di itu kebun binatang semua ada di dalam hati saya. Itu saya jadi ingat apa? Ada yang pernah sekolah minggu zaman dulu tuh, ya, hati manusia itu di dalamnya, di luarnya sih nice, dalamnya sudah, ya, itu kayak kebun binatang gitu ya, ada macam-macam, ada kesombongan, keserakahan, ya, lambang-lambang begitu. Ya sudah, lupakanlah itu sekolah minggu zaman dulu. Sudah, tapi kok Dedi nggak tahu hati saya yang terdalam. Aduh, ngeri kok Dedi kalau mau tahu hati saya yang terdalam, ya. Ada banyak rahasia-rahasia di pikiran bawah sadar yang begitu gelap dan menakutkan. Mana mungkin saya bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Mungkin saudara menatap saya dan berkata seperti itu. Saya juga berpikir begitu, saudara. Saudara pikir saudara doang? Saya juga berpikir begitu, kok Tuhan, mana mungkin saya ini menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Saya gampang khawatir, gampang cemas, gampang takut, ya. Saya mudah sekali labil, ya, nggak konsisten dan lain sebagainya. Saya juga berpikir seperti itu, saudara. Tapi saya kembali diingatkan kisah Abraham. Abraham sama Sarah, saudara. Kalau saudara baca Roma, saya nggak catat ya, nggak ada di PPT. Roma 4 ayat 18, meskipun tidak ada dasar untuk berharap, itu kalimatnya begitu loh. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap percaya bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Ngerti gak maksudnya? Meskipun gak ada dasar untuk berharap. Maksudnya udah gak mungkin. Karena apa? Umur Abraham waktu itu, Allah berjanji Abraham akan punya keturunan seperti apa tuh, bintang di langit. Sedangkan dia udah umur 100 tahun, Sarah udah 90 tahun dan Sarah itu sudah mati haid, udah gak bisa melahirkan. Itu kan berarti gak mungkin, sama seperti ketika bilang gak mungkin Tuhan saya jadi serupa Yesus. Model saya model begini mana bisa. Sama Abraham sama Sarah juga bisa, gak mungkin, itu 100 tahun, istriku udah 90 tahun, udah mati haid. Gak mungkin bisa punya anak, gak punya dasar untuk berharap. Tapi Abraham tetap percaya bahwa Allah akan menggenapi janjinya, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa, bahwa pemenuhan janji Tuhan tidak didasarkan pada kondisi perasaan kita atau perkataan orang. Orang mungkin bilang, kamu mana bisa seperti Yesus. Ya mungkin orang tua kita bilang begitu, kakak adik kita ngomong begitu, teman-teman kita ngomong begitu, ya mungkin, ya saya nggak tahu. Tapi berharap di BIC mah enggak, karena kita semua percaya kita semua bisa jadi serupa Yesus, amin. Ya, tapi ada kan orang-orang yang mana bisa kamu dewasa, kamu tuh memang begitu childish, dari dulu juga childish, sampai kapanpun kamu tetap childish. Hati-hati saudara dengan stigma-stigma orang itu, ya. Karena perkataan orang bukan firman Tuhan, kita harus pegang firman Tuhan, amin. Firman Tuhan berkata kita bisa jadi serupa Yesus, kita bisa sempurna seperti Yesus. Dan itu tidak dipengaruhi oleh kondisi perasaan kita, perkataan orang, penilaian orang, bukan. Tetapi pada kesetiaan Allah, pada firman-Nya, amin. Yang berjanji kita jadi serupa Yesus itu Allah, saudara. Jadi meskipun kita ini kacau, kita ini rapuh, kita ini random, ya, hati kita gelap, ya, mungkinlah saudara merasa saudara emosinya terganggu, nggak stabil, nggak dewasa, apapun lah, saudara boleh kasih alasan-alasan yang membuat saudara nggak punya dasar untuk berharap. Sama seperti Abraham dan Sarah nggak punya dasar untuk berharap, tapi kita semua tahu janji Tuhan terhadap Abraham dan Sarah tergenapi. Dan janji Tuhan terhadap saudara dan saya bahwa kita akan menjadi sempurna seperti Yesus juga pasti akan digenapi. Amin, saudara. Pasti saudara jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Jangan pernah menyerah. Ayo jatuh bangun lagi.
Mundur 3 langkah, majunya 6 langkah. Mundur 4 langkah, majunya 8 langkah. Pokoknya mundur, maju lebih. Ya, jatuh, bangun lagi ya. Jangan pernah menyerah. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, kita akan mengalami realita itu. Segala sesuatu tentang Allah itu besar, luas, tidak terbandingkan. Dia tidak pernah lupa, dia tidak pernah gagal atas firman yang telah dikatakannya. Segala kerapuhan, segala kekacauan, kerusakan yang ada di dalam emosi kita, pikiran sadar, pikiran bawah sadar, karakter, mungkin sudah mengalami pengalaman traumatis, sudah mengalami perilaku-perilaku yang menyakitkan, yang perilaku-perilaku yang melukai ya. Saya nggak tahu kan hubungan saudara dengan orang tua gimana, hubungan saudara dengan keluarga gimana, hubungan saudara mungkin ada yang pernah mengalami abuse, saudara pernah mengalami bully, saudara merasa sudah kacau, sudah rusak, sudah nggak punya pengharapan. No, kita semua akan disembuhkan, dipulihkan, diperbaharui kualitas hidup kita, dan kita semua akan menjadi utuh, menjadi dewasa, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada pengharapan. Amin. Ya, saudara jangan terus lihat ke belakang, aduh aku punya orang tua broken lah, aku punya orang tua begini begitu. Iya, jangan lihat ke masa lalu karena masa lalu kita sudah tidak bisa ubah. Kita punya hari ini dan kita punya masa depan. Dan bersama dengan Tuhan Yesus segala sesuatu mungkin, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah lalai, dan dia tidak pernah lupa. Dia ini sekarang sedang memproses hidup kita. Meskipun kita mungkin nggak lihat perubahannya, tapi dia tetap sedang terus menerus memproses hidup kita. One day kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Mungkin saudara tanya sama saya, kapan Ko Dedi? Oke, baik saudara, ntar lagi saya akan selesai. Kita akan menjadi serupa Yesus ketika Yesus datang mengangkat kita. Inilah tema bulan Desember, kedatangan Yesus yang kedua kali, fokus untuk terus bangkit dan jadi pemenang. Yuk kita baca yuk. 1 Tesalonika 4 ayat 16, 17, 2, 3. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini bicara soal pengangkatan, saudara ya. Ada banyak poin penting. Yang pertama, bunyi sangkakala oleh malaikat Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus akan turun di awan-awan. Yang ketiga, orang percaya yang sudah mati akan dibangkitkan. Dan kalau saudara baca surat 1 Korintus pasal 15 dikatakan mereka akan mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, tubuh tanpa dosa. Itulah kesempurnaan. Sedangkan orang percaya yang masih hidup, saya pengen yang ini nih. Orang percaya yang masih hidup, mereka akan diubahkan. Mereka juga akan mengenakan tubuh kebangkitan. Saya pengen yang ini nih. Saya nggak pengen yang mati itu. Saya pengen lagi khotbah gini, Tuhan Yesus datang gitu. Weh ya. Atau saya lagi doa, Tuhan Yesus datang. Itu ya. Saya nggak mau yang mati itu, nggak mau ya. Tapi ya terserah Tuhan lah ya. Ya terserah Tuhan. Karena yang mati pun akan dibangkitkan kok. Jadi ya kalau saya mati duluan ya sudah nggak apa-apa juga. Cuma saya doanya Tuhan kalau bisa sih saya jangan, pas engkau datang saya jangan lagi mati gitu loh. Pas engkau datang saya lagi hidup, lagi melayani gitu ya. Lagi melakukan firman-Mu, lagi melakukan kehendak-Mu. Itu pengennya saya, tapi kan bukan kehendakku yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi, saudara ya. Jadi kalau masih hidup kita akan diubahkan. Kita akan mengenakan tubuh kebangkitan, tubuh yang sama seperti tubuh Yesus ketika bangkit dari kematian. Itu adalah kesempurnaan. Itulah tubuh yang sempurna. Makanya saya bilang tadi, kita semua pasti sempurna, pasti. Kapan? Ketika Yesus datang, ya, atau ketika kita meninggal dunia duluan, ya. Kalau Yesus belum datang, ketika kita mati, di situ kita mengalami kesempurnaan. Karena yang membuat kita nggak sempurna itu adalah tubuh berdosa ini loh. Nih, tubuh berdosa ini nih, yang membuat kita punya natur berdosa nih karena tubuh ini. Jadi tubuh ini memang harus diganti dengan tubuh yang sempurna, dan itu nanti memang. Bukan sekarang. Kalau selama kita hidup kita masih bergumul terus dengan dosa. Bahkan sampai mati kita masih bergumul dengan dosa. Bisa berbuat dosa, bahkan sampai mati pun masih bisa. Ya kita punya natur soalnya. Jadi naturnya ini harus diubahkan. Kapan kesempurnaan itu tiba? Ketika kita meninggal dunia, karena nanti kita akan dibangkitkan kalau kita udah mati bangkit. Atau ketika kita masih hidup, Yesus datang, kita diubahkan. Jadi kita mengalami realita kesempurnaan. Lalu diangkat menyongsong Tuhan di angkasa, dan yang berikutnya dikatakan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara, saya mau tampilkan ini, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya, saudara ya?
Jadi saya nggak akan mengajar, ini kalau ngajar 1 semester saudara ya. Ini kelas teologi namanya eskatologi ya, ilmu tentang masa depan saudara. Masa depannya kita itu seperti apa. Ini saya mau jelasin secara cepat saja ya, nggak akan lama saudara, karena ini sudah pernah saya share di Bible study-nya BIC ya, masih ingat nggak ya Bible study-nya BIC? Jadi saya pernah share ini secara detail di Bible study. Itu berapa pertemuan ya Hana ya waktu itu ya Bible study? Hampir sebulan ya Mike ya, sebulan ya kayaknya ngebahas ini. Oke, jadi sekarang saya mau percepat aja ya saudara ya. Jadi ini peta supaya saudara tahu, kelihatan nggak saudara? Nah jadi ini kekekalan. Yang pertama kalau saudara baca perjanjian lama itu bicara soal umat pilihan yang bernama Israel, itulah perjanjian lama. Kemudian Yesus datang ya. Dia mati, dia bangkit, lalu setiap orang yang percaya pada kematian kebangkitan Yesus disebut gereja. Jadi gereja bukan gedung ya, gereja itu adalah semua orang ya, semua orang di dunia ini, persekutuan dari semua orang dari suku, kaum dan bahasa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu namanya gereja ya. Itulah perjanjian baru saudara. Nah sekarang kita ada di mana? Kita ada di sini nih sekarang. Sekarang kita ada di masa ini. Kita lagi nantikan apa? Kita lagi nantikan yang ini nih. Yang tadi saya sudah bacakan ya, 1 Tesalonika 4 tadi yang sudah kita baca, 1 Korintus 15. Jadi kita sedang menantikan pengangkatan orang percaya. Karena memang Yesus janji waktu dia naik ke surga, Yesus bilang, aku pergi menyediakan tempat bagimu supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Yohanes 14 ayat 3. Yesus tuh memang janji bahwa dia akan membawa semua orang percaya atau gerejanya itu untuk bersama-sama dengan dia selama-lamanya ya. Ini semua ditulis di kitab Wahyu ya, pujian penyembahan, kemudian nanti akan ada tahta pengadilan Kristus. Tahta pengadilan Kristus itu adalah semua yang kita lakukan di dunia ini itu akan di reward sama Tuhan. Ini bukan keselamatan ya, kita sudah pasti selamat. Tetapi semua kualitas hidup kita, pelayanan kita, karakter kita, kekudusan kita, Tuhan itu akan kasih 5 mahkota ya. Jadi memang saya nggak bahas hari ini ya saudara, panjang itu ceritanya. Tapi Tuhan akan memberikan kita reward. Jadi semua yang kita lakukan, jeripaya kita dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Meskipun kita nggak minta reward karena kita cinta Tuhan kan. Kita lakukan semuanya kan karena kita cinta Tuhan. Tuhan aku sih nggak minta reward, aku melakukannya dengan tulus mengasihi Tuhan. Iya, tapi Tuhan tetap pengen kasih reward ya. Jadi akan tetap dapat mahkota saudara ya. Ada 5 mahkota bagi semua orang yang hidupnya sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, kemudian ada perjamuan kawin anak domba di mana kita akan bersekutu selama-lamanya. Saudara tahu ya, Alkitab itu kasih analogi kita ini mempelai loh saudara. Jadi Kristus itu mempelai pria dan gereja itu adalah mempelai wanita. Ya, jadi memang bicara salvation itu bicara loving relationship. Keselamatan itu bicara hubungan cinta, hubungan kasih dengan Tuhan. Ya, ini yang akan terjadi di sorga. Jadi kita akan diangkat, lalu di sorga akan ada ini. Lalu di bumi akan ada ini. Ya, masa tribulasi. Ya, masa tribulasi itu masa kesusahan besar, saudara ya. Selama 7 tahun, ada 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan murka, ini semua ada di kitab Wahyu, someday lah ya. Saya akan jelaskan karena panjang banget penjelasannya. Ini bicara nanti muncul antikristus, kita nggak ngalamin ya saudara ya, kita nggak ngalamin karena kita udah diangkat, haleluya, amin ya. Tapi kalau saudara belum lahir baru ya saudara ngalamin, muncul nanti bangkit antikristus, bait Allah di Yerusalem akan dibangun ya, kemudian nanti antikristus akan berkuasa di situ, kemudian ada murka Allah, ini 7 meterai, 7 cawan murka itu murka Allah saudara. Kemudian setelah itu ini dia kedatangan Yesus yang kedua ke bumi saudara ya. Jadi Yesus itu akan datang bersama dengan kita yang sudah di surga, kita akan bersama-sama turun ya dengan Tuhan Yesus ke bumi ya. Dan itu akan terjadi yang namanya perang Harmagedon, ini juga dicatat di kitab Wahyu, perang antara antikristus, nabi palsu dan sekutu-sekutunya saudara ya dengan Yesus Kristus dan gerejanya. Dan Yesus akan mengalahkan antikristus dan nabi palsu. Kemudian akan terjadi pengadilan bangsa-bangsa di mana orang-orang yang percaya kepada Yesus mereka akan masuk kerajaan 1000 tahun damai. Ini dicatat di Wahyu pasal 20 ya, kerajaan 1000 tahun damai, lalu iblis diikat di jurang maut, lalu kita akan memerintah bersama Yesus. Ibu kota dari kerajaan 1000 tahun ini ada di Yerusalem, bukan Yerusalem yang sekarang ya, Yerusalem nanti di kerajaan 1000 tahun saudara ya, akan ada kerajaan 1000 tahun, kemudian iblis diikat, lalu nanti di akhir iblis akan dilepas lagi, lalu akan ada orang-orang yang percaya lagi kepada iblis, lalu akan ada peperangan kedua namanya peperangan Gog dan Magog, ini juga dicatat di kitab Wahyu saudara, Wahyu pasal 20 kalau saya nggak salah ayat 8 tentang Gog dan Magog, di mana Tuhan Yesus
akan mengalahkan iblis dan semua sekutu-sekutunya di perang terakhir ini. Setelah itu akan ada pengadilan tahta putih besar di mana Tuhan Yesus akan mengadili semua orang, ya. Apakah mereka akan ditempatkan di surga atau di neraka, itu pengadilannya nanti, saudara, tahta putih besar. Kemudian setelah itu baru kekekalan. Ya udah, itu aja. Haleluya. Nah, intinya saudara, daripada pusing ya, saya nggak mau bikin saudara pusing, tapi itu yang dijelaskan oleh Alkitab seperti itu ya. Itu yang dijelaskan oleh firman Tuhan seperti itu. Jadi intinya adalah happy ending, saudara. Intinya itu adalah happy ending. Kenapa happy ending? Karena kita sudah tahu, silakan maju para pelayan Tuhan. Karena kita sudah tahu masa depan kita seperti apa, ya Tuhan Yesus sudah kasih tahu bahwa tenang aja, mungkin sekarang kita lagi sedih, kita lagi khawatir, kita lagi resah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tahu peta zaman ini, saudara ya, kita tahu bahwa someday kita akan bersama-sama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Kita nggak akan menyerah menghadapi masa-masa sulit dalam hidup kita ya. Kita nggak akan menyerah ketika ada banyak godaan untuk membuat kita meninggalkan Yesus. Kita nggak akan tinggalin Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena kita udah tahu peta hidup kita ini akan kemana. Kita akan bahagia bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kita nggak akan tukarkan Yesus dengan yang lain, saudara. Kalau udah tahu masa depan begini, saudara, rugi sekali. Kalau saudara tukarkan Yesus dengan yang lain, saudara nggak ngalamin ini pengangkatan. Saudara nggak ngalamin pemerintahan kerajaan 1000 tahun damai. Dan saudara nggak akan mengalami langit baru, bumi baru yang kekal itu. Saudara nggak akan ngalamin kalau saudara menolak anugerah Yesus. Tapi kita mau Yesus Kristus segala-galanya buat hidup kita. Karena kita mau terus bersekutu dengan Dia selama-lamanya. Karena Yesuslah sumber kebahagiaan kita. Yesuslah sumber kepuasan kita. Pengakuan Yesus itu segala-galanya. Penerimaan Yesus itu segala-galanya. Kalaupun saudara ditolak oleh keluargamu, saudara ditolak oleh orang-orang di sekitarmu, saudara merasa orang-orang gak suka dengan saudara, dan saudara merasa mungkin dibully dan lain sebagainya, saudara datanglah sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang menerima kita, merangkul kita, ya. Dia mau bawa kita masuk ke perjamuan kawin anak domba. Dia mau bawa kita nanti masuk dalam kerajaan 1000 tahun di bumi ini, saudara, memerintah persis Taman Eden. Jadi rencana Tuhan itu gak bisa gagal ya. Taman Eden tuh Kejadian pasal 1-2 tuh kan di bumi. Tapi iblis kacau kan, Kejadian pasal 3 sampai sekarang kacau kan. Tapi semua rancangan Tuhan akan dikembalikan lagi di Wahyu pasal 20:21. Baca Wahyu 20:21 itu merestorasi Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Apa yang digambarkan di Kejadian pasal 1 dan pasal 2 akan terwujud di Wahyu pasal 20 dan 21. Di mana Yesus memerintah sebagai raja di bumi seperti di surga, dan bahkan nanti surga dan bumi akan bersatu, yang disebut dengan langit baru, bumi baru, kekekalan. Ya, saudara. Saya nggak bisa mengimajinasikan bagaimana, saudara ya. Dan menurut saya kita juga mengalami kesulitan lah untuk mengimajinasikannya. Karena Yohanes tulis di surat Wahyu ya, di kitab Wahyu ini semua ditulis. Dan intinya adalah bawa hati kita setiap hari ke Tuhan ya. Tuhan, hari ini saya bersyukur karena saya sudah tahu ending cerita hidup saya. Ada kemenangan ya, ada pengharapan bersama dengan Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup saya tidak pernah sia-sia karena semuanya ada dalam kendali Tuhan. Saya yang percaya the best is yet to come. Saya percaya yang terbaik masih akan datang dalam hidup saya. Itu sebabnya saudara, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari arahkan matamu kepada Yesus Kristus. Jangan ke orang, saudara, jangan ke manusia. Manusia itu bisa berubah, manusia itu bisa mengecewakan. Situasi keadaan di sekitar kita juga sudah jatuh, saudara ya. Tidak lagi ada yang ideal. Di dunia ini semua udah gak ada yang ideal. Jangan lihat ke dunia ini. Kita kecewa kalau lihat dunia ini, saudara ya. Tapi lihatlah Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang akan mengangkat kita, yang akan membawa kita memerintah di kerajaan selama-lamanya. Kerajaannya yang kekal, kerajaannya yang tidak tergoncangkan itu. Layak dipuji dan disembah. Saya ajak kita nyanyi lagu ini sebagai deklarasi. Nyanyikan buat Sang Raja. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah,
dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Kami arahkan mata kami, iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus, pengharapan kami, the hope of our glory is Jesus. Terima kasih Tuhan, biarlah di momen Natal ini membawa kami kembali memiliki kasih yang menyala-nyala, hati yang berkobar-kobar dalam mencintai Tuhan, yang semakin mendalam dan semakin mengakar kuat, tidak tergoncangkan dengan kesulitan, dengan kesusahan, dengan goncangan-goncangan, tipu daya yang selama ini mencoba untuk mengalihkan perhatian kami dari Tuhan. Hari ini kami berdoa, biarlah anugerah-Mu mengembalikan hati kami, mengembalikan kehidupan kami sepenuhnya berharap hanya pada kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Biarlah itu menjadi fokus untuk kami menjalani perjalanan iman yang tidak mudah ini Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan, tapi kami mau melangkah berjalan bersama dengan Tuhan dan bersama dengan gereja-Mu. Kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, menyelesaikan tahun 2023 dan memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh dengan gairah, antusias, sukacita kami. Karena kami tahu di tahun yang baru kami akan melihat kemuliaan Tuhan yang semakin bertambah-tambah besar dalam hidup kami, keluarga kami, studi pekerjaan, hubungan-hubungan kesehatan. Bahkan kami akan lihat kota-kota, bangsa-bangsa. Kami akan melihat mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan terjadi di bumi sama seperti di sorga. Terjadilah, nyatakanlah kerajaan-Mu itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuatkan dan teguhkan hati kami semua, dan sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara, dan terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukan-Mu. Dalam nama Yesus, semua orang yang siap untuk mengasihi Tuhan lebih dalam lagi sama-sama katakan, amin.